Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok psikoterapi Islam. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Papian Hawari, Muhammad Rapi, dan saya sendiri Yogi Giana. Nah, langsung saja ke pembahasan, di mana penentuan terapi yang digunakan pada kasus STAN ini dalam keinginannya untuk menjadi konselor dan perlu melihat lebih dekat dirinya sendiri. Dan STAN ini sudah paham apa yang dijalaninya, yang ingin menjalani pertemuan-pertemuan konseling individual dan bergabung dengan kelompok konseling. Sebab butuh pengalaman berhubungan dengan orang lain dan ingin memperoleh umpan balik dari mereka. Harapan adalah bisa mengikuti konseling sekurang-kurangnya untuk 1 semester. Dan barangkali selama 1 tahun, hal ini sudah ada keinginan dan tekad di mana untuk sembuh dan menemukan serta mengenali dirinya sendiri. Melihat hal ini dapat digunakan adanya terapi realitas. Mengapa hal ini dapat dipilih berawal dari terapi yang memiliki tujuan sebuah metode konseling dan psikoterapi perilaku kognitif yang sangat berfokus dan juga interaktif. Dan merupakan salah satu yang telah diterapkan dengan kasus dalam berbagai macam lingkup permasalahan. Ciri yang khas dari pendekatan ini adalah tidak terpaku pada kejadian-kejadian di masa lalu, tetapi lebih mendorong konseling untuk menghadapi realitas. Langsung saja ke tahapan konseling realitas. Pada awal mula proses ini menampilkan perubahan sikap dari penolakan dan penerimaan realitas yang terjadi selama proses konseling adalah: yang pertama, konseling dapat mengeksplorasi keinginan, kebutuhan, dan apa yang dipersepsikan tentang kondisi yang dihadapi. Selanjutnya, konseling fokus pada perilaku yang sekarang tanpa terpaku pada masa lalu. Selanjutnya, konseling mau mengevaluasi perilakunya. Selanjutnya, konseling mulai menetapkan perubahan yang dikehendakinya dan komitmen terhadap apa yang direncanakan. Lalu, mengedepankan tujuan untuk menangani kasus STAN ini dengan bersama-sama konselor. Konseling dihadapkan kembali pada kenyataan hidup, sehingga dapat memahami dan mampu menghadapi realitas. STAN merasa sebagai korban, menyalahkan orang lain, dan gejala yang ia alami yaitu seperti depresi, kecemasan, ketidakmampuan untuk tidur. Sebagian besar masalah STAN dimulai pada masa kanak-kanak. STAN menjelaskan pada konselor bahwa ia memiliki gambaran ideal yang dia ingin, namun ia tidak memiliki perilaku efektif untuk memenuhi kebutuhannya. Yang dilakukan oleh konselor yaitu: yang pertama, menjelaskan kebutuhan dasar psikologis dan menjelaskan perilaku total, yaitu acting, pikiran, perasaan, fisiologi. Lalu ketika ia mengeluh perasaan cemas di malam hari dan ia berpikir untuk langsung berubah perilakunya. Yang kedua, konselor memimpin STAN untuk mengakui bahwa ia tidak memiliki kontrol atas perasaannya dan membuat beberapa pilihan dan membantu menyadari bahwa ia memiliki beberapa kekuatan untuk berubah. Yang ketiga, memutuskan bahwa dia bersedia untuk bekerja pada dirinya untuk menjadi yang berbeda. Lebih jelasnya lagi sebagai berikut. Untuk tahap ke-1, konselor menunjukkan keterlibatan pada konseling atau yang disebut befriend. Nah, pada kasus ini, STAN dan konselor berusaha meyakinkan STAN bahwa apa yang dialami dan dirasakannya saat ini dapat diselesaikan. Lalu konselor berusaha melakukan kedekatan agar dapat benar-benar menunjukkan kepedulian pada STAN, sehingga terbangun good rapport yang baik dan merasa nyaman, sehingga STAN pun dapat membicarakan secara terbuka permasalahannya tanpa ada rasa ketakutan ataupun kegelisahan. Lalu tahap yang kedua, fokus pada perilaku sekarang. Setelah konseli dapat melibatkan diri kepada konselor, maka konselor menanyakan kepada konseli apa yang akan dilakukan sekarang. Tahap kedua merupakan eksplorasi diri pada konseli. Konseli mengungkapkan ketidaknyamanan yang ia rasakan dalam menghadapi permasalahannya. Lalu konselor meminta konseli mendeskripsikan hal-hal apa saja yang telah dilakukan dalam menghadapi kondisi tersebut secara rinci melalui tahap berikut. Di sini konselor berusaha mengeksplorasi terlebih dahulu tentang keinginan dari konseli untuk sembuh seperti apa. Lalu bagaimana hal-hal yang direncanakan ke depannya dan dikaitkan dengan keinginannya. Di sini konselor berusaha benar-benar menanyakan apa yang dia inginkan. Berusaha di sini konselor harus menanyakan keinginan konseli dan bagaimana konseli melihat hal tersebut. Pada saat itu, konseli mengungkapkan ketidaknyamanan yang dia rasakan dalam menghadapi masalahnya, terutama dia merasa permasalahannya dihadapi sendiri. Konselor kemudian meminta konseli untuk menggambarkan apa yang mereka lakukan dalam menghadapi situasi tersebut,
seperti yang dilihat di mana dalam kasus Tan ini, memiliki keinginan untuk lebih memahami dan mengenal dirinya. Tapi dari cerita yang diberikan ini, memberikan gambaran ternyata ada banyak hal yang ia selesaikan selain keinginan untuk mengenali dirinya sendiri. Untuk tahap yang ketiga, yaitu mengeksplorasi total behavior counseling. Menanyakan apa yang dilakukan konseli atau doing, yaitu konselor menanyakan secara spesifik apa yang saja yang dilakukan oleh konseli. Cara pandang dalam konseli realita, akar permasalahan konseli bersumber pada perilakunya bukan pada perasaan. Dalam pandangan konseli realita yang harus diatasi bukan kecemasan konseli, tetapi hal-hal apa saja yang telah dilakukan untuk menghadapi ujian. Di sini konselor mencoba mengeksplorasi cara pandang konseli terhadap permasalahannya melalui perilakunya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana konselor menyatakan pernyataan bahwa saya sangat khawatir apakah saya cukup cerdas untuk bisa menyelesaikan seluruh kuliah yang dibutuhkan oleh konselor. Saya merasa takut pada orang-orang pada umumnya, akan tetapi terutama terhadap wanita yang kuat dan atraktif. Saya menjadi dingin, berkeringat, merasa terjepit apabila berada bersama wanita. Mungkin karena saya berpikir bahwa mereka menghakimi saya dan saya tahu mereka akan menemukan bahwa saya bukan laki-laki sejati. Hal ini yang digali oleh konselor, di mana konselor merasa hidupnya banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan yang banyak orang dari apa yang sudah dilakukannya. Sehingga dia merasa kesal, bingung, cemas yang berlebih. Oleh karena itu, konselor berusaha untuk mengatasi hal-hal apa saja yang telah dilakukan untuk menghadapi ujian dari segi perilaku dan menghilangkan perasaannya saja. Selanjutnya untuk tahap keempat, konselor menilai diri sendiri untuk mengevaluasi diri. Tahap keempat ini, konselor menanyakan pada konseli apakah pilihan perilakunya itu disadari oleh keyakinan bahwa hal itu baik baginya. Fungsi konselor tidak untuk menilai benar atau salah perilaku konseli, tetapi membimbing konseli untuk menilai perilakunya saat ini. Beri kesempatan pada konseli untuk mengevaluasi apakah ia cukup terbantu dengan pilihannya tersebut dan menanyakan komitmen konseli untuk mengikuti proses konseling. Dalam tahapan ini, konselor berusaha menggali perilaku selama ini dan konselingnya dengan memberikan tanggapan dari pernyataan yang diberikan konseli. Tidak ada judgement ataupun salah benar di sini. Yang ingin dibentuk adalah penyadaran dari perilaku yang menurutnya berdampak bagi kehidupannya. Misal, konseli sadar akan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, terutama dari masalah kekeluargaannya, di mana konselor masih memiliki konflik batin dengan mereka dan berlanjut dengan perceraian. Hal ini tanpa disadari berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Dari sini dapat memberikan kesempatan pada konselor untuk mengevaluasi dari apa yang dilakukannya selama ini. Ternyata semua adalah dampak masa lalu juga. Oleh karena itu, terakhir dapat menanyakan komitmen konselor untuk mengikuti proses konseling. Karena saat itu konselor sudah dapat sadar dan dapat mengevaluasi diri sendiri. Dan di sini konselor sebagai perantara dan membantu membuka saja. Selanjutnya pada tahap kelima, merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Tahap ketika konselor mulai menyadari bahwa perilakunya tidak menyelesaikan masalah dan tidak cukup menolong keadaan dirinya, dilanjutkan dengan membuat perencanaan tindakan yang lebih bertanggung jawab. Rencana yang disusun sifatnya spesifik dan juga konkret. Hal apa yang dilakukan konselor untuk keluar dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Dalam tahap ini, konselor berusaha membangun hasil evaluasi yang sudah dibuat dalam tahap sebelumnya, di mana dengan kesadaran yang dimiliki konselor lalu coba menanyakan hal apa yang direncanakan dan bertanggung jawabkan konseling dengan kehidupannya saat ini dan untuk kedepannya yang lebih baik. Menyusun dengan spesifik dan konkret secara mandiri, di sini konselor membantu mengarahkan apa yang sesuai dengan kemampuan dan pilihan dirinya. Sehingga dengan masalahnya ini, konselor dapat menyelesaikannya sendiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya untuk tahap ke-6, yaitu membuat komitmen. Konselor mendorong konselor untuk merealisasikan rencana yang telah disusunnya bersama konselor sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Dalam tahap ini, konselor berusaha menanyakan kapan perilaku dan rencana yang sudah disusun untuk itu dilakukan. Berikan komitmen dan membuat secara spesifik agar hasil atau dampaknya terlihat beberapa waktu ke depan. Karena dengan begitu, konselor merasa ada dorongan untuk mengubah dirinya agar sesuai dengan tujuan yang awal yang diharapkannya. Selanjutnya, tahap yang ke-7, tidak menerima permintaan maaf atau alasan dari konselor. Pada tahap ini, konselor menanyakan perkembangan perubahan perilaku konselor setelah beberapa waktu berlalu dan memulai menjalankan komitmen yang dibuatnya. Hal ini perlu ditanyakan.
ada apa perubahan perasaan dari konselor ini. Lalu bila belum berhasil melakukan apa yang telah direncanakannya, permintaan maaf konselor atas kegagalannya tidak untuk dipenuhi konselor. Lalu, dengan ini konselor mengajak konselor untuk melihat kembali rencana tersebut dan mengevaluasi mengapa konselor tidak berhasil. Konselor selanjutnya membantu konselor merencanakan kembali hal-hal yang belum ia berhasil lakukan. Misal konselor dalam hal asih sulit berdamai dengan kenyataan dan ketidakberdekatan dengan orang tua. Lalu bisa dievaluasi apa yang membuatnya sulit atau ada hal lain ketika berusaha ingin dekat dan berbicara dengan orang tua yang membuat konselor ini merasa rendah atau semacamnya. Hal ini dapat menunjukkan kegigihan konselor dapat memotivasi konselor untuk bersama-sama memecahkan masalah. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ke-8, yaitu tindak lanjut. Pada tahap ini dapat di bagian terakhir dari rangkaian konseling, di mana konselor dan konselor mengevaluasi perkembangan yang dicapainya. Konseling dapat berakhir atau dilanjutkan jika tujuan yang telah ditetapkan belum tercapai. Apabila masih ada kendala yang mungkin dapat dilihat komitmen dan tujuannya, atau juga jika cukup sulit ditangani psikolog dan membutuhkan resep obat lain, bisa dialihkan kepada psikiater. Mungkin hanya segitu analisis kasus standar kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.